Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita hari ini membahas mengenai obesitas. Dan saya ingin kembali mengingatkan kepada pemirsa, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Baik, kita lanjutkan lagi mendengarkan materi dari dokter dan juga Bang Agung nantinya. Tadi sudah ini ya dok ya, proporsi obesitas di seluruh wilayah yang ada di Indonesia sebagai gambaran ya dok. Namun dari semua ini tuh belum menggambarkan semuanya karena memang belum semua didata ya dok ya, begitu. Bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu juga. Jadi kita nggak bisa juga patokan wah Bengkulu nih di bawah 21,8 aman, makan aja, nggak bisa ya. Tetap harus hati-hati ya dok ya. Baik. Oke, kita lanjut ya. Baik, Oke, dok. boleh next slide. Nah, ini tadi yang kita bicara di awal bahwa sebenarnya kita itu untuk menentukan atau mendiagnosa apakah seseorang itu ada obesitas atau cuman overweight, ini dia IMT. Kalau ini berdasarkan WHO, kalau ini sudah klasifikasi nasional, maksudnya di negara Indonesia itu sendiri ya. Jadi kalau untuk yang berat badannya itu normal, nih di sini ya, itu ada IMT-nya dari 18,5 sampai 18,5 sampai 22,9 seperti itu ya. Itu bedanya apa dok dari yang internasional sama yang Indonesia? Sama. Karena sebetulnya begini, apapun pedoman seperti itu ya, kita bilangnya pedoman kesehatan internasional, tentunya kita harus mengadaptasikan lagi dengan negara Indonesia sendiri. Ya, seperti contohnya nih, misalnya tinggi badan, kita nggak bisa dong mengadaptasi standar tinggi orang bule negara barat seperti itu ya, tentu harus diadaptasikan lagi orang-orang Indonesia berapa sih rata-rata tinggi masyarakatnya seperti itu. Oke. Nah ini kita kalau kita bicara WHO tadi, jadi kalau dia dibilangnya overweight itu di angka 23 sampai 24,9 ya. Obesitas 1, obesitas 2, 25 sampai 29,9. Oke. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri sudah ada juga nasionalnya, kurus, normal, gemuk seperti itu ya. Cuman sekarang kayaknya lebih kiblatnya juga lebih ke yang internasional ini, lebih ke WHO karena sama aja perhitungannya kan berat badan per tinggi badan. Jadi disesuaikan dengan berat badan per tinggi badan seseorang ya. Oke, boleh next. Kita masuk ke perhitungan IMT-nya. Nah, ini tadi perhitungan BMI atau IMT. Jadi kalau bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya body mass index, seperti kalau Indonesianya indeks massa tubuh, sama aja. BMI sama IMT itu sama seperti itu ya. Nah, ini boleh nih pemirsa TVRI di rumah kalau mau ngitung-ngitung, boleh diambil handphonenya, di capture dulu lah, nanti urusan ngitung-ngitungnya belakangan. Jadi berat badan per tinggi badan itu dikuadratkan seperti itu ya. Ini adalah contoh cara menghitung BMI-nya. Jadi misalkan berat badannya 76 kilo nih di sini, terus tinggi badannya 167 cm. Hati-hati ya, karena kebanyakan udah ngitung, kok nggak sesuai dok, ternyata sentinya belum dijadiin ke meter, seperti itu ya. Nah, setelah dijadikan meter baru 76 kilo tadi dibagi dengan 1,67 dikali 1,67 baru dapat ini, baru dapat 27,2. Nah, jadi BMI 27,25 termasuk kelebihan berat badan ya. Coba kita slide sebelumnya. Nah, di sini kan 27,25. Nah, baru dimasukin ke sini. 27 ya masuk tuh dok ya. 27,25 tadi. Berarti udah masuk ke sini ya. Di obesitas pertama atau di gemuk juga udah masuk ya. Malah kalau di Indonesia udah di kategori gemuk yang berat karena di atas 27. Baru dimasukin ke tabel sini. Udah dihitung tadi, dimasukin ke tabel sini. Karena kalau normalnya 18,5 sampai 22,9. Oke, boleh next.
Ini ya. Berarti ini buat saya dan pemirsa di rumah bagi yang ingin mengetahui Hitung ya sendiri, ini bisa. bobot tubuhnya di Betul, bagian betul mana, sekali. bisa langsung ke sini ya dok ya. Jangan hitung apa ya. Pasien saya itu banyak yang ke puskesmas, kata orang dok, tinggi badan dikurangi 100 aja. Iya dok, ada juga yang bilang tinggi badan dikurangin 110, nah segitu. Kamu kalau lebih berarti gendut, kalau kurang berarti kurus, katanya Ya, gitu dok. Tapi kita udah ada standar internasionalnya dan nasional, kita menggunakan BMI atau IMT. Ini yang valid ya dok Ini ya. penghitungannya. Oke, next, boleh. Next ya, ke slide selanjutnya. Nah, apa yang mempengaruhi atau apa yang menjadi penyebab? Sebenarnya ada banyak ya, ada multifaktor, ada faktor yang bisa dimodifikasi, ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Contohnya apa faktor yang tidak bisa dimodifikasi? Ada faktor genetik. Jadi memang di beberapa penelitian mengatakan bahwa faktor genetik itu untuk obesitas juga berpengaruh. Nah, sudah ada nih dari Kemenkes sendiri sudah bilang bila salah satu mama atau papanya obesitas, maka peluang anaknya menjadi obesitas 40-50%. Seperti itu. Namun, bila kedua-duanya obesitas, maka peluangnya menjadi 70-80%. Jadi kalau salah satu orang tuanya obesitas, lebih kecil ya persentase untuk anaknya terkena obesitas, tapi kalau dua-duanya lebih besar, 70-80%. Faktor yang bisa dimodifikasi maksudnya apa dok? Faktor yang bisa dirubah, ya. Seperti gaya hidup yang tidak sehat, makan yang berlebihan, makan makanan yang cepat saji, tidak sehat, seperti itu ya. Terus lingkungan, terus adanya penggunaan obat-obat tertentu seperti itu juga mempengaruhi. Tapi kalau kebanyakan sekarang penyakit di Indonesia itu sendiri kan bergeser dari penyakit yang menular menjadi penyakit yang tidak menular. Salah satunya penyakit tidak menular ini salah satunya disebabkan karena adanya obesitas itu sendiri. Oke. Itu Next. kalau izin dok, kalau misalnya dia genetik, faktor genetik ya dok ya, itu berarti nggak ada kemungkinan ya untuk dia bisa menurunkan berat badannya lagi dok? Kita bicara persenan nih. Kalau salah satu 40-50%, berarti masih ada dong 50-60. Berarti masih bisa ya dok ya? Bisa. Jadi memang perlu dari dirinya sendiri untuk mengubah lifestyle-nya atau berkeinginan penuh untuk tidak sampai ke obesitas itu sendiri. Baik. Ini adalah gejala-gejala. Sebenarnya gejala-gejala ini subjektif ya. Kalau masing-masing orang obesitas itu karena dia lemak tubuh yang berlebihan, biasanya tentu keringatnya akan lebih banyak ya. Jadi dia sebenarnya karena lemaknya banyak, jadi aktivitas sedikit, pembakarannya sedikit tapi keringatnya berlebihan seperti itu. Sulit tidur. Mungkin di sini maksudnya sulit tidur adalah kalau orang-orang gendut itu biasanya ngorok ya. Ngorok. Jadi biasanya dia ada gangguan untuk pernafasan di mulutnya itu karena terhimpit dengan banyaknya atau banyaknya lemak di sininya ya. Jadi biasanya sulit tidur itu karena adanya namanya sleep apnea, tapi nggak sampai apnea banget gitu. Jadi dia ada gangguan fungsi pernafasan di tidur, sama dengan sesak napas. Jadinya kan juga sesak napas seperti itu. Nyeri punggung karena kelebihan berat badan tadi, jadi bebannya lebih over ya, lebih banyak seperti itu. Mudah terasa lelah karena dianya itu untuk menopang tubuhnya saja dia butuh energi yang cukup besar seperti itu ya. Jadi makanya dia mudah terasa lelah. Nih seperti yang saya bilang mendengkur atau ngorok tadi ya, terus perut buncit. Terus memang orang-orang karena obesitas ini tadi lebih dominan karena pola makannya yang tidak bagus seperti itu ya. Jadi dia memang maunya makan terus seperti itu ya karena sudah jadi habit tadi. Oke. Next, boleh. Nah, ini tadi. Jadi kalau untuk menentukan seseorang obesitas itu bukan dari omongan orang kamu cabi nih, kayak gitu ya. Kok kamu kayak gendutan? Enggak. Kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih seperti itu ya. Seperti pengukuran antropometri. Ada berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang. Ini pemeriksaan yang sangat-sangat praktis, mudah dan murah. Nah, jadi untuk mengatakan seseorang itu obesitas sangat-sangat mudah dan murah.
Jadi jangan sampai seseorang itu tidak tahu apakah dia ideal, apakah dia kurus atau obesitas atau overweight ya. Dan untuk pengukuran lingkar pinggangnya ini adalah normalnya kalau maksudnya tidak normalnya laki-laki di atas 85 cm, kalau perempuan di atas 80 cm. Boleh next? Baik, itu dok kalau misalnya antropometri ya. Kalau antropometri itu berarti BB, berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang. Nah itu bisa dilakukan sendiri di rumah perhitungan tadi atau harus di puskesmas? Bisa, Bisa ya? Kalau jadi sebenarnya pengukuran berat badan tinggi badan itu kan kita pakai alat ya, timbangan kayak gitu ya, timbangan. Yang penting dia skala jarumnya itu pas ke 0, kalibrasinya pas di 0. Yang kedua posisi pengukuran berat badannya harus tidak boleh menggunakan yang memberatkan seperti itu ya. Kalau bisa dan tidak boleh menggunakan sendal atau sepatu. Terus apalagi yang biasa berat misalnya dia pakai tas atau pakai apa. Gitu ya. Dan pada anak-anak biasanya pengukuran berat badan anak-anak pampers pun dia tidak boleh pakai. Karena sedikit banyaknya pampers itu kan kalau sudah berisi dia akan mempengaruhi timbangan anak tersebut. Jadi kalau memang sendiri di rumah kalau bisa memang tidak menggunakan apa-apa itu lebih bagus. Berarti itu menunjukkan berat badan realnya. Tidak ada berat dari bajunya, tidak ada berat dari handphonenya, seperti itu ya. Dan posisinya harus tegap melihat ke depan. Jadi makanya kalau di puskesmas yang lihat di bawah itu berat badannya berapa adalah tenaga puskesmasnya, bukan pasiennya. Jadi pasiennya nunduk, sih Bu berapa ya Bu, berapa ya Bu gitu. Oh, kalau ngelihat sendiri itu mempengaruhi ya dok ya? Sedikit banyak mempengaruhi. Jadi kalau memang pengukuran berat badan yang sesuai prosedur itu dianya tidak pakai apa-apa, maksudnya ya tidak boleh menggunakan hal yang memberatkan, posisinya tegap terus lihat ke depan. Ya, tidak boleh menunduk dan tidak boleh terlalu menghadap. Biarkan orang lain atau tenaga kesehatannya yang melihat berapa berat badan si pasien itu. Begitu juga dengan tinggi badan. Tinggi badan juga harus tegap, tidak menggunakan alas, dan kaki sebagainya. Terus nanti biar pakai ini ya biasanya ya, pakai untuk pengukur tinggi badan. Nanti biar petugas kesehatannya yang melihat berapa tinggi badannya. Seperti itu. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu ya dok ya. Boleh. Baik. Namun sebelum jeda pemirsa, saya ingin bertanya dulu nih kepada promosi kesehatan kita nih dok. Nah, kalau di puskesmas itu Bang Agung, biasanya ada nggak sih misalnya saya atau pemirsa di rumah yang memang merasa ukurannya memang belum berlebih berat badannya, tapi dia merasa ingin konsultasi begitu kepada promotor kesehatan ini, pernah nggak Bang? Atau ada atau gimana Bang? Baik, kalau untuk yang datang berkonsultasi ke puskesmas ada, itu paling seseorang tersebut memang sangat menjaga berat badannya. Jadi dia prihatin gitu, dan sadar akan berat badan yang lebih itu seperti apa. Jadi dia memang misalnya orang yang terlalu prihatin dengan berat badan ideal, takut misalnya pipi cabi, udah sampaikan dokter Elsa tadi ya, dan ini pipinya udah cabi nih, ini udah gemuk apa belum ya, atau obesitas apa enggak ya, misalnya mereka datang ke puskesmas bisa. Ada ya? Ya ada, akan tetapi yang lebih disarankan ke puskesmas itu yang berat badannya udah berlebih. Baik, terima kasih Bang Agung, Dokter Elsa. Nanti akan kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.